PT Kerja Sandatek Pindo masih valid semua ya, BCA dengan nomor rekening. Rek Anda ini ya mau kami bekukan atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat lagi ya, diberikan kelancaran dan kemudahan seperti hari-hari biasanya, makin semangat dan kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang Galbay 1,7 miliar didatangin DC 8 orang. Apa yang terjadi? Nah, buat yang Galbay baru 30 juta wajib tahu ini. Kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang Galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, saya informasikan bagi yang belum bisa gabung ke grup, mohon maaf ini di luar dari kendali saya karena begitu banyak yang berusaha untuk masuk, dan perlu diperhatikan akan ada beberapa orang yang mungkin akan saya blokir atau saya keluarkan dari grup karena mungkin saya lihat ciri-cirinya banyak sekali yang mengganggu teman-teman yang lain. Dan bagi teman-teman yang sudah gabung di grup ini, mudah-mudahan ini menjadi wadah untuk kalian terus menjadi kuat mental dan semakin menjawab segala pertanyaan-pertanyaan kalian yang mungkin sering saya lewatkan. Saya mohon maaf sebelumnya ya. Nah, buat teman-teman semuanya, di grup ini ternyata ada yang Galbay 1,7 miliar. Kaget juga saya. Jadi buat yang Galbay 100 juta, Galbay 200 juta, ternyata kalian masih di bawahnya. Belum suhu. Ada yang Galbay sampai 1,7 miliar di satu aplikasi pinjol, didatangin 8 DC sampai akhirnya diancam dan sampai sekarang masih hidup. Nah, bagaimana kisahnya? Kita baca dulu. Jadi buat kalian semuanya yang punya Galbay dan yang masih Galbaynya hanya beberapa juta saja dan takut akhirnya membuat diri galbang tutup lubang, kalian wajib dengarkan kisah ini biar kalian tahu ternyata posisi saya masih aman. Nah, ini informasinya ya. Dia ada Galbay 1,7 M, udah didatangin FC. Sekali datang FC-nya 8 orang, tapi pas ditantangin FC-nya takut juga, udah gak pernah datang lagi. Tantangin gimana kak? Duduk bareng ngobrol tapi ditemen TNI. TNI-nya ditanya ada apa, bilangnya gak apa-apa katanya, terus gak pernah datang lagi. Nah, jadi ceritanya si kakak ini ada Galbay 1,7 M di aplikasi Modalku. Jadi aplikasi khusus untuk pinjaman UMKM. Didatangin DC-nya 8 orang. Pada saat didatangin, kakak ini sudah siapin senjata, yaitu ngobrol bareng TNI, minta temenin TNI. Akhirnya DC-nya takut. Nah, ini menunjukkan bahwa semua DC itu sebenarnya takut, dan mereka itu hanya orang-orang yang gak ngerti apa-apa yang disuruh datang kepada kita. Jadi buat yang Galbay baru sedikit, yang Galbaynya masih hanya beberapa juta saja, jangan khawatir karena yang Galbay lebih banyak dari itu, banyak sekali teman-temannya. Nah, lanjut lagi kisahnya seperti ini. Nah, pesan dari si kakaknya juga, kalau FC datang bilang aja nggak ada. Waktu minjem di aplikasi kan kita juga nggak maksa. Bener juga ya kan teman-temannya. Terus ada juga yang menjawab, bener bang, nanti malah bejibun utangnya. Stop dari sekarang, kalau galop-tulop terus kapan beresnya ya bang. Nah, bener sekali teman-teman ya. Kakak ini sudah Galbay 1,7 M santai, masih hidup sampai sekarang. Bukan berarti dia mengabaikan utangnya, masih menjalani kewajibannya seperti biasa. Tetapi pesannya satu, jangan terlalu memikirkan sesuatu hal yang belum terjadi. Jangan ditakutkan DC dan jangan paksakan untuk membayar. Karena apa? Kita melakukan peminjaman itu memang atas dasar sadar, tetapi kita tidak pernah memaksa pinjol itu untuk memberikan pinjaman kepada kita ataupun kita melas-melas kepada pinjolnya. Kan enggak, kan mereka sendiri yang ngasih kepada kita. Benar kan ya? Jadi kalau kita galbaikan saat ini berarti bukan salahnya kita, karena memang ketidakmampuan DC-nya untuk memverifikasi data-data kita apakah kita pantas untuk mendapatkan pinjaman ataukah tidak. Bener gitu kan ya. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang Galbay baru dari satu aplikasi, baru 2 kali aplikasi atau 3 kali aplikasi, kalian semuanya kalah dengan teman-teman yang sudah Galbay lebih dari 20 aplikasi. Bahkan dia sempat lupa. Ini semua akibat dari gaya lubang tutup lubang yang dia mulai karena awalnya adalah ketakutan.
ya. Ketakutan, takut ketahuan sama suami, takut nanti dipermalukan, ada orang tua di rumah, ada mertua di rumah, ada adik kadang segala macam. Dan yang lebih-lebih lagi, ada yang ketakutan ketika ditakut-takutin sama DC-nya tahu nomor HP kalian, DC-nya tahu nomor rekening kalian, DC-nya tahu alamat pekerjaan kalian. Nah, seperti ancaman DC yang buat ketar-ketir seperti ini. Ini jadi Anda masih mau bayar online atau mau penjemputan dana saja nantinya. Di sini Anda sudah melanggar One Prestasi, sudah tidak peduli apa gimana ya sama tagihan Anda. Kontak darurat PT Kerja Sandatek One Pindo masih valid semua ya. BCA dengan nomor rekening rek Anda ini ya, mau kami bekukan atau bagaimana? Nah, ini kan membuat ketar-ketir yang membaca kan ya. Kalian jangan bingung, ini semua kan sudah kalian lampirkan pada saat mau melakukan pengajuan di aplikasi. Benar nggak? Pada saat melakukan pengajuan di aplikasi, kalian tuliskan nomor rekening kalian, otomatis DC tahu lah. Kemudian pada saat kalian mau melakukan pengisian juga, kalian sebut konder-konder kalian, kalian sebut alamat rumah kalian sebut tempat pekerjaan kalian, ya DC tahu lah. Jadi kalau DC ancam itu nggak usah kalian baca, yang ada malah makin bingung. Pada saat saya pengajuan kan saya sudah menyebutkan semuanya, ya otomatis DC tahu. Bukan berarti DC begini begitu enggak, walaupun kita tahu DC memang bisa menyadap ini itu, tetapi kalau yang namanya pinjol legal, pasti pinjolnya ketar-ketir ketika bahwa saya akan melakukan pengaduan kepada OJK dan siap-siap saja pinjol kalian akan didenda. Nah, itu membuat desanya ketar-ketir sebenarnya teman-teman ya, karena denda dari OJK nggak main-main, ratusan juta. Nah, ditambah lagi dengan banyaknya masalah, warga RI mulai ogah taruh duit di pinjol. Artinya dari sini kita dapatkan berita bahwa per 2024 banyak sekali orang sudah mulai tidak mau menanamkan saham di pinjol. Kalau nggak percaya kita baca dulu teman-teman ya. Tren penurunan lender pinjol juga terjadi sejak awal tahun, jumlahnya turun 14%. YTD diketahui pada awal tahun industri mencatat jumlah pemberi pinjaman sebesar 6,1 triliun. Lagi pertanyaan tadi itu memang yang dibahas di BFN dan ISVE 2024, termasuk terkait pertanyaan kenapa, apakah ini karena keterkaitan investor terhadap P2P lending memang turun, atau mungkin karena kondisi perekonomian ataupun juga ketidakbagusan mereka, atau keburukan tata kelola oleh beberapa perusahaan. Itu yang kita address selama penyelenggara ini. Di tengah penurunan jumlah lender tersebut, industri belakangan dihadapi dengan sentimen negatif, penutupan beberapa pinjol yang terlilit permasalahan keuangan hingga fraud. Sepanjang 2024, OJK telah mencabut izin usaha 4 fintech lending. Nah, keren kan ya? Dari banyaknya orang yang galbay, dari banyaknya penutupan pinjol-pinjol, membuat para lender ogah untuk menanamkan saham di pinjol. Ayo teman-teman, ini masanya buat kita semua yang galbay untuk terus galbay, karena kalau sudah galbay otomatis pinjol akan fraud. Buat kalian semuanya tunjukkan, kalau memang kita galbay, lanjutkan galbay, fokus ke galbay, jangan pikirkan ini itu, buat keberhasilan dari selama ini yang kita perjuangkan, yaitu galbay. Intinya jangan dibawa stres, jangan dibawa emosi, santai saja. Kita tahu kita galbay, otomatis kita tahu kita akan mendapatkan resiko dan juga segala terorannya. Berarti terima saja, hadapi, dan terus galbay, pastikan akan selamat. Gitu aja kuncinya teman-teman ya. Nah, itu dia informasinya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang masih belum berani galbay, lihat ada beberapa teman-teman yang galbay lebih dari 20 aplikasi dan sampai miliaran, tapi masih baik-baik aja sampai sekarang. Dan kita tahu bahwa kita yang galbay hanya beberapa juta saja, kayak yakin juga ini akan baik-baik saja. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga terus bermanfaat buat kalian dan menambah wawasan kalian lagi, lebih semangat dan lebih kuat mental lagi. Akhir kata yang saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.